Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi bersama kita masih di MPP Official. Ini masih dengan rekan saya Azmi Robi. Atau Ucupition. Ular jenis Piton reticulatus. Oke. Sebelum ke menabuh gamelan, ada yang belum saya tanyakan. Ini apa namanya? Gamelan apa ini disebutnya? Di gamelan, jenis-jenis instrumen yang terdapat pada ensemble gamelan ini terbagi dua, ada waditra atau instrumen berwilah atau berbentuk bilahan-bilahan, ada juga instrumen yang berbentuk pencelon. Nah, yang sekarang kita akan jadikan bahan tutorial di konten ini ada waditra jenis berwilah, dan nama dari waditra ini saron kalau di Jawa Barat. Nah, ini di Jawa Barat adalah saron, contoh waditra yang berwilah. Nah, untuk perbedaan, kalau secara bentuk saron 1 dan saron 2 tidak nampak ada perbedaan yang signifikan dapat dilihat. Yang membedakan antara saron 1 dan saron 2 adalah konsep dari tabuhan kedua waditra ini. Itu teman-teman. Kalau contoh waditra yang berpencelon, Ya, ada di belakang saya, di belakang teman saya juga ada. ya ini nih namanya bonang. Bonang. Ini bonang. Yang di belakang teman saya Ada rincik. rincik. Ya. Terus penamaan nada dalam waditra saron ini. Nada tidak hanya pada waditra saron mungkin ya, di dalam aspek karawitan, nada pokok ada 5 yang sering disebut da, mi, na, ti, la. Nah, itu teman-teman, ada yang sering disebut nada pokoknya yaitu da, mi, na, ti, la. Kalau dalam angka da menunjukkan angka 1. Angka 1. Dilambangkannya angka 1. Angka 1 dilambangkannya. Mi dilambangkan dengan angka 2. 2. Na dilambangkan dengan angka 3. 3. Ti dilambangkan angka 4. Dan la dilambangkan angka 5. Nah, itu teman-teman mungkin dalam nada yang terdapat dalam gamelan da, mi, na, ti, la, da. Itu istilahnya dari Jawa Barat. Istilah dari Jawa Barat yang dikemukakan pertama kali sama Raden Mahyar Anggakusummadinata atau gitu, RMAK. teman-teman. Mungkin kan kalau di Jawa itu beda ya? Ada beda. Nah, sekarang kita cara menabuh. Oke, sebelum pada cara menabuh waditra, saron, dan yang lainnya, yang perlu diketahui lebih awal dalam tahap mempelajari gamelan ini yaitu konsep dari tabuhan alat ini sendiri. Konsep dasar tabuhan saron 1 yaitu tabuhan berpijak pada tiap ketukan, jatuh pada tiap-tiap ketukan. Saya contohkan pada satu laras, yaitu laras salendro. Akan dibantu dengan teman saya untuk memberikan ketukan. Nah, Seperti itu. Seperti sudah dijelaskan di penjelasan di awal, yang menjadi pembeda antara saron 1 saron 2 yaitu konsep tabuh, di mana saron 1 jatuh pada tiap-tiap ketukan dan saron 2 di atas ketukan tabuhannya. Kita berikan contoh lagi di laras salendro. Seperti itu teman-teman. Seperti itu. Nah, Dan bagaimana? Jangan berebut. Dan jika kalau disatukan seperti ini hasilnya. Nah, seperti itu teman-teman, kira-kira konsep tabuhan dasar saron 1, saron 2 digabungkan. Nah, sekarang kita ke lagu. Kita akan mengenal posisi tabuh
yang dimana posisi tabuh tersebut menjadi acuan untuk lagu-lagu yang dibawakan. Posisi tabuh di sini beragam jenisnya dan banyak juga. Namun kami di sini akan memberikan beberapa sampel posisi tabuh dan jenis-jenis lagu yang termasuk posisi tabuh tersebut. Ya, posisi tabuh pertama ada posisi tabuh gendu. Nah, gendu. Ada posisi tabuh gendu. Gendu itu teman-teman. Mungkin bagi yang sudah mengenal posisi tabuh gendu bisa sedikit menambahkan juga ya. Di kolom komen. Di kolom komen kami ditunggu komennya. Ada posisi tabuh gendu. Nah, tadi kan udah dijelaskan di awal. Nada pokok ada 5. Da, mi, na, ti, la. Nah, berbeda dengan posisi tabuh, acuan posisi tabuh dilambangkan ada 5 juga yang menjadi acuan yang dilambangkan dengan angka Romawi 1i, 2i, 3i, i, fi, dan fi. Yang dimana posisi tabuh gendu mengacu pada angka 1 Romawi dan 4 Romawi. Sebenarnya 1 sampai 5 Romawi mewakili juga si nada tersebut. 1 Romawi ada di da, 2 Romawi ada di mi, 3 Romawi di na, 4 Romawi di ti, dan 5 Romawi di la. Posisi gendu mengacu pada 1 Romawi dan 4 Romawi. Dan bila ditranskrip ke tangga nada yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu berpijak pada angka 1 dan angka 4. Nah, seperti itu teman-teman yang disebut posisi tabuh dalam gamelan. Nah, sekarang cara menabuh lagu gendu. Kita sudah mengetahui pijakan posisi tabuh gendu di da dan ti atau di 1 dan 4. 1 di sini merupakan wilayah nada kenongan dan 4 di sini wilayah nada goongan. Sebelum menginjak ke nada kenongan, kita harus melewati dulu wilayah pangaget dan pancer. Begitu juga sebelum menginjak ke wilayah goongan, kita melewati juga wilayah pangaget dan pancar. Nah, seperti itu teman-teman. Rakitan tabuhan pada lagu gendu. 10 seconds later. Sebelum memulai lagu, biasanya diawali dengan pangkat. Dan waditra yang bertugas untuk memberikan pangkat biasanya saron, bisa juga bonang, atau rebab dan gambang juga bisa dijadikan waditra sebagai pemberi pangkat. Langsung saja kita berikan sampel. Itu pangkat menuju angka 4 atau nada ti. Itu contoh pangkat yang biasa digunakan pada lagu gendu. Karena goongan lagu gendu menuju angka 4, otomatis pangkat yang digunakan juga harus bertujuan ke angka 4 atau nada ti. Setelah pangkat, kita menuju tabuhan pancer. Kita berikan sampel tabuhan pancer. Tabuhan pancer menuju angka 5. Mengapa? Karena pada posisi tabuh gendu yang tadi sudah dijelaskan, 1 dan 4 wilayah pancernya berada di angka 5. Kemudian nada kenongan. Nada kenongan jatuh pada angka 1 atau nada da. Kemudian kembali lagi ke wilayah tabuhan pancer. Dan dipungkas dengan nada tabuhan pada nada goongan yaitu ti. Jika digabungkan, keempat pola tabuhan tersebut disatukan akan menghasilkan tabuhan seperti ini, kawan-kawan. Seperti itu dan dilakukan secara berulang, repetitif untuk tabuhan saron 1. Konsep tabuhan saron 2 sama seperti yang sudah dijelaskan, yaitu di atas ketukan ditabuh atau istilah dalam bahasa Sundanya nembalan. Kita praktekkan antara perpaduan tabuhan saron 1 dan saron 2 yang diaplikasikan pada satu lagu yaitu gendu. Oh iya, gendu kan nama posisi lagu. Jika dimainkan oleh gamelan, ada
penamaan lain yaitu lagu Macan Ucul. Kita coba dari pangkat dan kita gabungkan antara tabungan saron 1 dan saron 2. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman, antara penggabungan antara saron 1 dengan saron 2, cara menabuhnya seperti itu dengan tadi lagu Gendu atau yang sering disebut dengan Macan Ucul. Mungkin video kali ini cukup sekian dulu. Maaf bila kita ada keliruan, Ada pembahasan yang keliru secara akademik. Mungkin terus kalau ada yang mau bertanya, bila kita kurang jelas tentang penjelasan, silahkan ditulis di komen di bawah ini. Kita nantikan video selanjutnya di MPP Official. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Hatur nuhun.